Film diawali dengan memperlihatkan seseorang yang datang pada Biksu Tong. Ia bernama Jinggan. Kehadirannya di sana membuat para penduduk amat sangat ketakutan. Biksu Tong yang menjelaskan pada Bailang bahwa Jinggan merupakan bawahan Kaisar Langit yang sudah dipastikan maksud tujuannya adalah membawa kitab suci yang kini ada pada tangan Bailang. Tanpa basa-basi, Jinggan pun yang membawa Wulan Jamila di sana langsung menyerang Bailang. Namun kini kekuatan roh naga yang ada pada Bailang mampu menghadapi anak buah Jinggan tersebut. Sementara itu, Jinggan yang menasihati Biksu Tong mengatakan bahwa urusan ini tidak ada lagi kaitan dengan dirinya. Jadi nikmatilah emas dan kekayaan yang sudah diberikan kerajaan langit. Setelah mendengar nasihat Jinggan, Biksu Tong pun meninggalkan Bailang begitu saja. Kembali pada pertarungan, kini Bailang harus menghadapi kekuatan Jinggan. Namun kekuatan yang tidak imbang membuat Bailang dibuat kewalahan. Sementara itu, Biksu Tong yang mendengar Bailang meminta tolong teringat kembali akan masa lalunya. Bahwa ketika dulu Wukong pun pernah meminta tolong kepada Biksu Tong pada saat Biksu Tong menyerahkan kitab suci pada kerajaan langit. Di sini kita juga diperlihatkan tujuan sebenarnya Biksu Tong membawa kitab suci yang tak lain adalah dengan harapan untuk membawa perdamaian. Namun faktanya Biksu Tong yang hanya diberikan sebuah emas sebagai hadiah atas Biksu Tong yang membawa kitab suci pada Guan Yin. Di saat Biksu Tong kesal yang mengingat masa lalunya, tiba-tiba datanglah sebuah peri yang datang kepadanya. Pria itu pun menjelaskan bahwa ia adalah perwujudan dari kitab suci yang pernah Biksu Tong bawa dan diserahkan kepada Raja Naga Tianyu. Dengan rasa bersalah, Biksu Tong meminta maaf kepada Xiaoyu karena menyesal telah membawa Xiaoyu ke bumi yang menyebabkan Xiaoyu mendapatkan masalah. Namun faktanya Xiaoyu malah berterima kasih karena jasa Biksu Tong yang membawa dirinya ke bumi, ia dapat bertemu Raja Naga yang sudah dianggap seperti ayahnya sendiri. Tak hanya itu, Xiaoyu lalu meminta agar Biksu Tong untuk sekali lagi pergi ke barat dan ciptakanlah kedamaian. Karena Xiaoyu mengetahui sesungguhnya Biksu Tong adalah orang yang baik. Setelah mendengar apa yang diucapkan oleh Xiaoyu, kini Biksu Tong bergegas untuk membantu Bailang dan berniat untuk pergi ke barat. Karena Biksu Tong ingin menebus dosanya yang sudah meninggalkan Wukong dan para sahabatnya yang lain. Kembali kepada Bailang yang sudah tidak berdaya lagi, namun tiba-tiba dengan gerakan kilat yang dimiliki Biksu Tong, Bailang pun berhasil diselamatkan. Jinggan yang terkejut melihat Biksu Tong menyelamatkan Bailang, lantas ia pun menanyakan apa yang dimaksud dari semua ini. Biksu Tong pun menjelaskan bahwa dirinya telah tersadarkan dan ingin melawan para dewa. Karena para dewa telah memanfaatkan Biksu Tong untuk mengambil kitab suci sehingga membuat Biksu Tong sudah tidak percaya lagi dengan para pasukan dewa. Jinggan yang menganggap Biksu Tong lemah lantas meremehkan Biksu Tong dengan mengatakan tidak mungkin jika Biksu Tong melawan para dewa. Mendengar perkataan Jinggan, akhirnya marah Biksu Tong pun pecah sehingga pertarungan pun terjadi di antara mereka berdua. Di saat Jinggan ingin mengeluarkan kekuatan segel biru, batu giok yang pernah diberikan oleh Xiaoyu memberikan kekuatan pada Bailang, sehingga Bailang pun tersadar dan membantu Biksu Tong. Dengan kekuatan roh naga yang dimilikinya mengempaskan Jinggan ke padepokan Biksu Tong yang membuat padepokan tersebut terbakar.
Namun faktanya efek dari kekuatan tersebut membuat Bailang melemah. Momen ini pun dimanfaatkan Jinggan untuk merebut kitab suci dari tangan Bailang. Beruntungnya runtuhan kayu jatuh tepat mengenainya sehingga membuat Jinggan sekarat saat itu juga. Sadar apa yang sudah dilakukan, Bailang pun meminta maaf kepada Biksu Tong karena efek dari kekuatannya tersebut membuat kuil milik Biksu Tong hangus terbakar. Biksu Tong pun tak menyangka hasil dari kerja kerasnya selama ini berakhir seperti ini. Namun Biksu Tong yang menyadari bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya, yang terpenting adalah keselamatan. Karena setelah ini para dewa pasti akan mengejar mereka berdua. Dengan melihat tekad api yang ada pada Bailang, Biksu Tong pun memutuskan untuk mengajak Bailang ke barat sekaligus menjadikan muridnya. Nasnya karyawan yang selama ini ikut bersama Biksu Tong terpaksa harus dipecat tanpa diberi pesangon. Singkat cerita, Biksu Tong pergi ke suatu kuil dengan maksud mempersiapkan barang yang ingin dibawa untuk pergi ke barat. Tak lama kemudian di ruang bawah tanah, Bailang mencium nafas makhluk hidup. Biksu Tong pun menjelaskan bahwa nafas itu adalah seekor naga yang bernama Ausu. Ia merupakan salah satu murid yang pernah ia ajak pergi ke barat. Bailang yang saat itu merasa iba pada Ausu, ia pun mencabut besi yang ada pada naga tersebut. Namun tiba-tiba ya, naga itu pun berubah menjadi iblis dan seketika itu juga mencekik Bailang sebagai rasa ungkapan kekesalan Ausu yang telah dikurung oleh Biksu Tong selama 16 tahun. Ausu yang haus akan kebebasan, ia pun pergi meninggalkan mereka berdua. Sambil menyiapkan barang-barangnya yang akan dibawa, secara tidak sengaja Bailang membuka sebuah kotak yang dimana kotak tersebut merupakan segel kepala milik Wukong. Tak lama kemudian, Bailang yang masih penasaran tentang kesalahan Ausu, kita pun diperlihatkan tentang masa lalu Ausu, bahwa dahulu kala ketika Biksu Tong kembali ke desanya, melihat orang yang dia sayangi sudah tidak bernyawa lagi. Kekacauan dari semua ini yang tak lain adalah perbuatan dari Ausu. Setelah itu 5 tahun lamanya Biksu Tong mengasingkan diri di suatu tempat. Namun tiba-tiba datanglah Guan Yin yang datang pada Biksu Tong dengan bawa Ausu yang kini berubah wujud menjadi seekor kuda. Biksu Tong yang merasa senang mendapat perintah dari kerajaan langit untuk membawa kitab suci dengan harapan akan membawa perdamaian sekaligus menebus dosa Ausu yang telah membunuh banyak orang. Sementara itu, Ausu yang kini menghirup udara bebas lagi-lagi membuat kerusakan sekaligus ingin menghabisi seseorang wanita. Namun tiba-tiba ketika ia ingin menghisap darah wanita tersebut, ya, ternyata perbuatan tersebut merupakan karena paku emas yang sudah tidak lagi tertancap di tubuhnya. Awalnya Ausu mengira bahwa ini adalah ulah Biksu Tong yang merubah wujudnya kembali seperti semula. Biksu Tong pun menjelaskan bahwa ia tidak melakukan apa-apa. Hingga akhirnya Biksu Tong menancapkan jarum emas kepada Ausu yang membuat dirinya tidak berubah menjadi wujud seekor kuda. Dengan syarat Ausu ikut kembali dengan Biksu Tong untuk mengambil kitab suci ke barat. Di sisi lain, para pasukan Dewa Langit yang sedang melacak keberadaan Jinggan dikejutkan ketika melihat Jinggan yang sudah tidak berdaya lagi. Jinggan pun menjelaskan bahwa semua ini adalah ulah Biksu Tong, sehingga para pasukan dewa yang tidak terima dengan semua ini ingin membalaskan dendamnya. Dan film pun bersambung. Akankah para pasukan Dewa Langit membalaskan kekalahan Jinggan? Jawaban tersebut akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi pantengin terus ya film Kuproy, and see you next time. Bye bye.